wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Samelia dari kelas PFE 2023 dengan NIM belakang 122. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam memahami konsep fisika dasar pada materi gerak lurus. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Fisika adalah ilmu yang membahas semua kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Fisika sudah dipelajari dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan bentuk pelajaran IPA terpadu yaitu gabungan dari beberapa materi, diantaranya ada fisika, biologi, kimia. Pada jenjang sekolah menengah atas, materi fisika sudah berdiri sendiri. Karena fisika merupakan materi tentang alam, maka pembelajaran di sekolah tidak hanya terpaku pada pembelajaran di kelas. Pembelajaran bisa di luar kelas berupa observasi langsung atau melakukan kegiatan praktikum di laboratorium. 1. Mengatakan dalam sebuah pembelajaran, seorang peserta didik kadang menghadapi sebuah hambatan dalam belajar atau yang dikenal dengan istilah kesulitan belajar. Kesulitan tersebut dapat diakibatkan konsep pada materi yang sangat banyak hingga membuat peserta didik sulit untuk memahami keseluruhan konsep tersebut. Salah satu masalah yang dihadapi oleh peserta didik diketahui adanya kesulitan belajar peserta didik pada materi gerak lurus. Peserta didik menganggap bahwa materi tersebut sulit dipahami, oleh karena itu beberapa peserta didik menganggap rumus materi tersebut sangat banyak dan berbelit-belit. Peserta didik kurang termotivasi pada materi yang disampaikan. Peserta didik kurang berusaha untuk memahami materi tersebut, dan peserta didik dapat kesulitan dalam menetapkan penguasaan bagian-bagian yang sukar dari seluruh bahan yang harus dipelajarinya. Penyebab lainnya yang dapat menjadi kesulitan belajar peserta didik adalah konsep dasar yang belum dikuasai peserta. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kesulitan belajar siswa dalam memahami konsep fisika dasar, khususnya pada materi gerak lurus. 2. Bagaimana aktivitas strategi pembelajaran tertentu dalam membantu siswa mengatasi kesulitan belajar pada materi gerak lurus, serta peran interaksi antara guru dan siswa dalam mengatasi kesulitan belajar pada materi. 3. Tujuan masalah. 1. Menganalisis faktor yang menyebabkan kesulitan siswa dalam memahami konsep gerak lurus. 2. Untuk mengevaluasi aktivitas strategi pembelajaran tertentu dalam membantu siswa mengatasi kesulitan belajar pada materi gerak lurus dan memiliki sejauh mana peran interaksi antara guru dan siswa mempengaruhi penyelesaian kesulitan belajar pada materi tersebut. 4.1. Manfaat penelitian. 1. Membantu mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi dalam memahami konsep fisika dasar terutama pada materi gerak lurus. 2. Memberikan pandangan tentang efektivitas strategi pembelajaran tertentu dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada materi gerak lurus. Memungkinkan penerapan strategi yang lebih efisien dan membantu siswa menghadapi kesulitan belajar, serta memungkinkan peningkatan keterampilan pengajaran dan pendekatan interaktif. Batas istilah. Analisis. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karena perbuatan yang sebagainya untuk mengetahui apa sebab-sebab, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya. Selanjutnya, kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah keadaan di mana anak didik atau peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Ketiga, memahami konsep fisika. Pemahaman adalah kemampuan untuk menerjemahkan, menginterpretasikan, ekstrapolasi, dan menghubungkan antara fakta atau konsep. Mengacu pada pengertian tersebut, maka yang dimaksud memahami konsep fisika dalam penelitian ini yaitu suatu kemampuan berpikir dalam ranah kognitif yang menunjukkan hubungan sederhana antara fakta dan konsep-konsep fisika yang diberikan. Gerak lurus. Satu benda melakukan gerak bila benda tersebut keduanya jaraknya berubah setiap saat terhadap titik asalnya atau titik acuan. Sebuah benda dikatakan bergerak lurus jika lintasannya terbentuk garis lurus. Analisis tingkat kesulitan pemahaman konsep fisika materi gerak lurus adalah penyelidikan pengenalan hambatan-hambatan dalam memahami konsep fisika pada materi gerak lurus. Gerak lurus ada dua macam, yaitu A. Gerak lurus beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap.
B. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara teratur atau percepatannya tetap. Menurut Rini 2020. 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan. 1. Skripsi berjudul Analisis Kesulitan Belajar Fisika Konsep Gerak Lurus pada peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Konawe Selatan oleh Zainuddin KK 2004, mahasiswa FTIK IAIN Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran fisika di kelas 10 SMA Negeri 1 Konawe Selatan. 2. Mengetahui tingkat pemahaman peserta didik pada konsep gerak lurus di kelas 10 SMA Negeri 1 Konawe Selatan. 3. Mengetahui bentuk kesulitan belajar peserta didik pada konsep gerak lurus di kelas 10 SMA Negeri 1 Konawe Selatan. 4. Mengetahui upaya guru fisika mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada konsep gerak lurus di kelas 10 SMA Negeri 1 Konawe Selatan. 2012 melakukan penelitian dengan judul Identifikasi Kesulitan Belajar Fisika pada peserta didik RSBI Studi Kasus di RSMA BI Sekota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan kesulitan belajar fisika pada indikator penguasaan konsep dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terletak pada tujuan penelitian, yaitu mengetahui kesulitan belajar fisika peserta didik, sedangkan perbedaan yaitu penelitian bertujuan untuk memfokuskan tujuan penelitian pada kesulitan belajar peserta didik beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian yaitu belajar fisika peserta didik yang ditinjau dari pelaksanaan pembelajaran, tingkat pemahaman, bentuk-bentuk kesulitan belajar, dan upaya guru fisika untuk mengatasinya. Landasan teori. A. Pengertian belajar. Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Definisi belajar dapat juga diartikan sebagai segala materi yang telah aktivitas fisik yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu yang setelah belajar, dan aktivitas terlatih. Artinya, belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut, sedangkan pembelajaran yang dikasihkan dengan kata mengajar berasal dari dasar kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada seorang supaya diketahui atau diturut, ditambah dengan awal pe dan akhiran an menjadi pembelajaran, yang berarti proses pembuatan cara mengajar atau mengajar sehingga anak didik atau belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses memperoleh ilmu dan pengetahuan, penugasan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik dapat belajar agar baik proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Riri 2020. Pembelajaran fisika. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran fisika lebih menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan potensi. Fisika berfungsi sebagai alat, pola pikir, dan ilmu pengetahuan. Inti pembelajaran fisika meliputi proses sains atau keterampilan proses sains, yaitu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang, dan melaksanakan percobaan, interpretasi data, serta mengkomunikasikan memperoleh. C. Materi gerak lurus. Besaran-besaran dalam gerak lurus dalam gerak kita akan terlibat dengan besaran skalar, dan besaran vektor. Besaran skalar
didefinisikan sebagai besaran yang hanya memperhatikan nilainya saja, tidak memperhatikan arahnya. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memperhatikan arah dan nilainya. Menurut Linda 2017. 1. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Dapat pula jenis gerak ini disebut dengan suatu translasi beraturan. Pada rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang besarannya sama. Gerak lurus berbagi menjadi dua bagian, yaitu gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang suatu objek di mana dalam gerak ini kecepatannya tetap atau tanpa percepatan, sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu. Gerak lurus berubah beraturan adalah jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak, sedangkan perpindahan adalah besarnya jarak yang diukur dari titik awal menuju titik akhir. Jadi, jika suatu benda bergerak, maka benda itu akan berubah posisi. Perubahan posisi benda pada waktu tertentu disebut dengan perpindahan, sedangkan panjang lintasan yang sebenarnya yang ditempuh oleh benda selama bergerak disebut jarak. Menurut Merah 2018, kelajuan dan kecepatan adalah dua buah besaran fisika yang berbeda arti. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Posisi adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Jika suatu posisi benda mengalami perubahan, maka benda tersebut dikatakan bergerak. Posisi biasanya digambarkan melalui titik koordinat. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua benda bersentuhan. Gaya gesek antara dua buah benda padat, misalnya gaya gesek statis dan kinetis. 3.1 Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi, sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapat data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan tidak menekankan pada generalisasi. Pada penelitian ini, data kualitatif digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. 3.2 Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan suatu prinsip dasar yang digunakan untuk mengapresiasikan sesuatu. Dalam hal ini, pendekatan yang dipakai dalam pendekatan adalah pendekatan fenomenologis. Penelitian dalam pendekatan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi. 3.3 Sumber data dan data penelitian. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini, yaitu termasuk dalam sekunder. Data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga dibutuhkan terkait pengungkapan fenomena sosial dalam penelitian. Adapun yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumentasi yang berupa nilai tes, nama peserta, pembelajaran. Selain itu juga digunakan buku, jurnal, skripsi, artikel, serta situs yang pengumpulan data. Observasi. Observasi adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan menghimpun data dengan cara pengamatan atau penginderaan secara langsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung. Metode angket atau kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam tes adalah sejumlah pertanyaan atau latihan serta alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan integrasi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik. Analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun cara siswasi dokumentasi tes dengan mengorganisasikan data dan memilih
uji validasi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.